adalah perayaan hari raya kecil, hari raya Idul Fitri. Tetapi orang tua kita sejak dari zaman dulu tetap menamakannya bukan karena ramainya kondisi, bukan karena suasana sepi ataupun ramai, tidak. Meskipun raya kecil itu lebih megah, bahkan bagi kita yang memiliki tradisi ketimuran, khusus Indonesia, ada istilah mudik, pulang kampung. Kalau Raya Agung belum tentu orang yang merantau bisa pulang kampung, tetapi kalau raya kecil sudah bisa dipastikan hampir rata-rata pulang kampung, mudik. Tetapi orang tua kita tidak salah, tetap meskipun lebih ramai Idul Fitri, nampaknya Idul Adha tidak semeriah Idul Fitri, tetap orang tua kita menamakannya Idul Fitri, dinamain hari raya kecil. Sedangkan Idul Adha meskipun tidak ramai, tetapi tetap orang tua kita dari zaman ke zaman menamakan Idul Adha itu Raya Agung. Kenapa bisa demikian? Saudara-saudara ikhwan fillah rahimakumullah, sangat luar biasa. Dari segi menamakan saja orang tua kita hebat. Kenapa yang namanya Idul Adha meskipun tidak seramai Idul Fitri dinamakan Raya Agung? Karena kalau Idul Fitri ini, ya, anggaplah hari raya yang sifatnya skala regional, skala nasional. Tetapi kalau Idul Adha ini sekarang sudah skala sekali berdunia, skala internasional. Makanya sangat disesalkan oleh kita. Wabil khusus pribadi saya, belum pernah sejak kecil kalau Idul Adha itu berbeda. Pada umumnya, pada biasanya Idul Adha selalu sama. Karena patokannya adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Untuk tahun inilah kira-kira nampaknya kita harus menahan diri, harus menjaga rasa, harus bagaimana kita ini berceposoliro, bertoleransi, harus berbeda dengan yang lain. Padahal seharusnya ini bukan lagi hari raya skala nasional. Kalau hari raya kecil masih menggunakan patokannya hilal bulan, sehingga di dunia satu negeri dengan negeri yang lain menemukan jatuh tanggal satunya mungkin bisa jadi berbeda, karena untuk menentukan puasa juga berbeda. Tetapi untuk Idul Kurban, Idul Adha, patokannya haji itu berkumpulnya di Arafah, wukuf di Arafah. Apa itu Arafah? Arafah itu adalah tempat kerinduan yang sangat dalam. Berjumpanya kembali Ibu Hawa dengan Rama Adam yang menangis selama 40 tahun. Ada yang bilang 100 tahun. Menangis dengan tangisan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tangisan demi tangisan berpuluh-puluh tahun akhirnya diperjumpakan di Arafah. Maka itulah diabadikan dalam ritual ibadah haji wukuf di Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, baik, yang terpenting adalah meskipun kita ada yang mengotak-atik perpecahan di antara kita, tetap semangat Idul Kurban. Jangan lupa semangat Kongres Internasional. Masing-masing negara memberikan delegasi. Masing-masing negara mengutus wakil-wakilnya berkumpul di Arafah, berkumpul di Jazirah Arab, berkumpul di tanahnya Nabi. Untuk apa? Untuk bagaimana
membahas umat Islam dunia ke depan bagaimana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perayaan Idul Kurban mengingatkan akan suksesnya, akan keberhasilannya satu keluarga, di mana antara seorang ayah sebagai pemimpin keluarga, seorang ibu rumah tangga, seorang anak, meskipun perintah dari Allah sangat berat, di mana senja umur tua berharap pengen punya anak, sampai sudah senja umurnya sudah tua tak dikasih anak. Tapi begitu dikasih anak ada perintah, anaknya muda belia remaja, sedang disayang-sayangnya, sedang dimanja-manjanya, justru ada perintah dari Allah yang sangat kontradiksi. Yang perintah itu tidak masuk akal. Apa perintahnya? Putranya yang sangat dicintainya, yang dimanja, yang disandung, disayang, lagi pengen-pengennya, ketika sudah usia muda belia, diperintah oleh Allah untuk disembelih, untuk membuktikan kecintaannya tidak boleh terbagi. Apakah Ibrahim cintanya hanya kepada Allah saja, atau cintanya sudah mulai berganti ketika sudah punya anak? Ini edukasi pendidikan yang sangat luar biasa. Terkadang kita sudah dibutakan cintanya. Dulu ketika kita bujangan, dulu ketika kita masih perawan, begitu getolnya kita beribadah. Tapi diuji oleh Allah. Pertama, diuji rumah tangga sehingga berpasangan. Apakah cintanya akan berubah? Ketika kita punya pasangan, ketika kita punya istri, ketika kita punya suami, itu ujian pertama. Apakah cinta kita sudah berubah? Apakah cinta kita sudah menjadi cinta buta, cinta palsu? Padahal kita ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, cinta kita utamakan, prioritaskan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ini diingatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Kul in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amalun iqtarabtumuha wa tijaratin tahsawna kasadaha tartuna habba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, pasangan atau istri kalian, kebun, harta, lebih kamu cintai ketimbang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai berjuang, mencintai jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah. Di ujung ayat itu, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang lupa bahwa kita punya perjanjian, kita punya syahadah, kita punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa luar biasa ujian kepada keluarga besar Ibrahim alaihissalam, maka pantaslah Nabi Ibrahim mendapat predikat Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Ibrahim nanti, dari ibu Hawa nanti akan melahirkan nabi-nabi, akan melahir dari ibu, dari istrinya dua, Hajar. Dari Sarah, ibu Sarah akan melahirkan nabi-nabi Bani Israel. Kemudian dari Siti Hajar akan melahirkan nabi penghujungan, nabi penghabisan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, ini hari raya internasional. Ini hari raya sedunia. Hari raya di mana diutusnya delegasi-delegasi kita berkumpul di bumi Nabi, yang nanti pulang mudah-mudahan mendapat
berpredikat haji mabrur mabruroh. Apa cirinya haji mabrur mabruroh? Memakmurkan masjid, mendukung dakwah, mendukung perjuangan Islam. Meskipun kita diotak-atik, dipecah belah, tapi tetap yang namanya orang yang sudah berpredikat haji mabrur mabruroh akan selalu mendukung perjuangan Islam, akan selalu bersama-sama dengan ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bagaimana dengan kita? Meskipun musuh-musuh kita ingin menghancurkan kita, baik musuh dari dalam, lebih-lebih musuh dari luar, mudah-mudahan kita mampu menjaga iman Islam kita, mampu menghasilkan kader-kader anak-anak generasi muda kita untuk melanjutkan perjuangan, menerima tongkat estafet untuk dilanjutkan perjuangan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jemaah Id yang dirahmati oleh Allah, itulah generasi Ismail. Ismail dahulu sudah hilang, Ismail dahulu sudah tiada. Tetapi kita inilah mudah-mudahan bisa mencetak Ismail abad sekarang. Ismail yang kita harapkan mampu mempertahankan agama kita. Jangan lupa hadirin, kiamat tidak akan terjadi kecuali matahari terbit dari sebelah barat, kemudian terbenamnya dari sebelah timur. Ini khawatiran, ini bahasa majaz. Karena di saat situasi sekarang orang barat banyak berbondong-bondong masuk Islam, gereja-gereja jadi masjid. Itu di barat. Justru kita di timur, masjid, musola sudah nampak sepi. Saya khawatir, jangan-jangan ramalan para bijak pandai, termasuk ramalan ulama, di mana tidak akan terjadi kiamat kecuali matahari terbit dari sebelah barat, kemudian terbenam dari sebelah timur. Ini jangan-jangan sebuah perubahan besar terjadi di dunia. Orang baratnya banyak yang masuk Islam, justru orang timurnya banyak yang masuk kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wal ghafurur rahim.